Breaking news, penyembuhan dari keinginan GI adalah mungkin bro. Cowok yang lagi berjuang dengan keinginan GI harus paham 3 hal penting dalam perjalanan penyembuhan mereka. Ini nggak lengkap-lengkap amat sih, tapi bisa jadi awal yang oke. Pertama, nggak ada yang lahir udah punya keinginan GI terus nempel di dirinya. Argumen ini sebenarnya cuma buatan orang-orang yang doyan dosa aja, yang mau cari pembenaran biar hidup sesuai keinginan mereka. Kalau kamu bisa meyakinkan diri kalau emang dari lahir udah punya keinginan GI, berarti kamu juga bisa meyakinkan diri kalau keinginan dan perbuatan yang radikal yang kamu lakuin bukan dosa. Aku emang dari lahir udah begini bro. Buat apa aku minta ampun? Alkitab bilang kita lahir dengan dosa, Mazmur 51 ayat 5, bukan lahir dengan keinginan dosa yang diwariskan secara genetik dan udah ditentuin dari awal. Kayaknya nggak ada yang ngomong, gue mau curi permen karena punya gen toko, atau gue mau nyontek karena gen matematika. Sama aja, nggak ada yang bilang, gue mau punya gen untuk jadi GI. Ide bahwa manusia punya kecenderungan genetik ke arah GI nggak ada di Alkitab. Malah bertolak belakang dengan apa yang Alkitab bilang tentang keinginan dosa kita. Ini bawa kita ke poin kedua. Alkitab bilang keinginan dosa, termasuk keinginan seksual yang salah, itu berasal dari hati, Matius 15 ayat 19, bukan dari genetika kita. Dan dengan kuasa Kristus, keinginan kita bisa diubah, Galatia 5 ayat 24. Supaya pikiran kita bisa dibaharui dan kita bisa dapetin kebebasan sejati dari dosa-dosa yang nyelip di hidup kita, Roma 12 ayat 2. Yesus bilang, cowok yang ngeliat cewek dengan nafsu, udah kayaknya berzina di hatinya, Matius 5 ayat 28, bukan gara-gara genetiknya. Nggak ada juga yang naruh aturan di Alkitab buat kita minta Tuhan ubah keinginan kromosom kita. Sebaliknya, lewat pertobatan dan campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa jadi lebih mirip sama Kristus dan hati kita bisa diubah, 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Ini bawa kita ke poin ketiga, yang sebenarnya 2 poin sekaligus. Cowok yang lagi berjuang dengan keinginan GI harus paham kalau keinginan dosa mereka buat hubungan dengan cowok lain dalam cara yang nggak bener, itu akibat dari luka-luka kompleks yang dijadikan hal seksual. Mereka juga harus sadar dan percaya benar-benar dalam hati mereka, bahwa homoseksualitas nggak sesuai sama rancangan Tuhan tentang gender, pernikahan, dan seksualitas manusia. Manusia kan diciptain Tuhan buat hubungan yang platonis antara satu sama lain sebagai saudara yang setara. Homoseksualitas sebenarnya didasarkan pada cowok yang hubungannya nggak setara satu sama lain, tapi lebih ke dominasi dan ketundukan dalam hal seks. Intinya, homoseksualitas itu mau ngebiri atau dikebiri oleh cowok lain. Di dunia homoseksual, ini sering disebut dengan top dan bottom. Kalau soal ekspresi gender yang sesuai sama rancangan Tuhan, suami selalu akan ekspresi maskulinitasnya dengan memberi, dan istri selalu ekspresi femininitasnya dengan menerima. Suami dan istri jadi satu daging di pernikahan karena memang dari awal diciptakan dari daging yang sama, Kejadian 2 ayat 23. Homoseksualitas tuh bikin acara yang bagus ini jadi berantakan. Cowok nggak diciptain buat memberi ke cowok lain, atau menerima dari cowok lain. Homoseksualitas itu usaha buat nyobain ulang dinamika hubungan yang cocoknya buat suami dan istri, tapi nggak cocok buat 2 orang yang sama jenis kelamin. Cowok yang lagi berjuang dengan homoseksualitas harus nyadar kalau keinginan buat lakuin hal-hal kayak gitu, itu sebenarnya mau ngelawan rancangan Tuhan tentang gender, pernikahan, dan seksualitas manusia. Dunia bilang, terima aja semua keinginan ini. Tapi Tuhan panggil kita buat jadi kudus, 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Misalnya, cowok yang pingin situasi homoseksual, harus berdiri di hadapan Tuhan dengan rendah hati, ngakuin kalau ini keinginan yang nggak bener. Dan dibalik keinginan dosa buat hubungan seks yang salah, pasti ada luka. Keinginan yang bukan seksual, misalnya, buat dapetin kasih sayang dari sosok ayah yang nggak ada, itu luka yang sering banget dialami cowok yang lagi berjuang sama keinginan GI. Jadi, selain pertobatan, mereka juga harus sadar kalau di bawah kulit mereka, ada luka-luka yang perlu ditangani. Ini bukan cuma soal, aku pengen punya hubungan seks yang nggak bener, tapi juga,
Aku punya luka-luka dari kecil terkait hal-hal seksual yang harus aku bawa ke hadapan Bapa yang ngasih kasih sayang. Untuk sembuh, kamu harus kerja keras buat refleksi. Memang sakit buat ngulang-ulang luka dari masa kecil dan masalah keluarga yang merusak hidup kamu, tapi ini adalah pekerjaan yang paling berharga yang harus kamu lakuin dalam hidup. Kamu harus yakin Tuhan akan temenin kamu di setiap langkah. Bahkan di waktu-waktu yang paling sakit sekalipun. Di hidup saya sendiri, pas Tuhan ngelakuin ini buat saya ngerasa bahwa akar dari keinginan homoseksual saya adalah krisis maskulinitas yang mulai dari masa kecil. Ini karena banyak faktor di rumah dan di lingkungan sosial saya. Saya sadar kalau saya melakukan hubungan seksual dengan cowok waktu puber buat puasin krisis maskulinitas saya, dan buat atasi luka-luka yang saya hadapi. Ini jadi bagian dari perjalanan penyembuhan saya. Saya nggak cuma dapat sembuh dengan cuma berdoa minta Tuhan hapusin keinginan GI saya, tapi juga dengan bersamaan minta Tuhan masuk dalam luka hati saya yang ngebentuk keinginan GI itu. Cowok Kristen yang lagi berjuang dengan keinginan GI nggak cuma diubah sama Roh Allah, diampuni segala dosanya, dan dikasih hidup yang kekal, tapi juga dalam hubungan yang benar sama Bapa yang sayang dan mau menguduskan mereka. Itu artinya, kita bisa bawa keinginan dosa, luka masa kecil, kepedihan, dan sakit hati kita ke Bapa, dan minta Dia kasih kesembuhan. Kita bisa minta Dia ubah keinginan kita dengan kasih-Nya sebagai Bapa. Buat bantu kita lihat dosa kita kayak Dia lihat dosa kita. Pas Tuhan mulai bikin kita dewasa dalam iman dan ubah kita dari dalam, hal-hal yang dulu kita pengen, jadi nggak berdaya lagi. Mungkin kamu perlu bikin jurnal dan tulis surat buat Tuhan. Bersikaplah rentan dan mau tahu. Ngobrol sama Dia tentang apa yang kamu alami. Tanya Dia tentang keinginan kamu. Berharaplah Dia respon dengan rendah hati. Jalan-jalan sama Bapa. Mintalah Dia ceritain ke kamu kisah hidup kamu. Mintalah Dia bantu kamu pahami kenapa kamu berjuang sama yang kamu hadapi. Juga, kumpul sama satu atau dua teman. Ceritain kehidupan satu sama lain, ngobrolin masalah satu sama lain, dan berdoa bareng. Mintalah Tuhan jadi penasihat kamu. Mintalah Dia kasih kebijaksanaan dan pencerahan yang kamu butuhin buat pahamin semua bagian rumit dari cerita kamu. Luka yang jadi sumber masalah kamu sama keinginan GI. Bawa luka-luka kamu ke Bapa. Ngehadapin hal-hal kayak homoseksualitas nggak akan ngasih kamu apa yang sebenarnya kamu cari. Hanya Tuhan yang bisa. Berpunya Tuhan sebagai Bapa kita kayaknya punya terapis terbaik di dunia. Dan kabar baiknya, nggak perlu bayar mahal. Udah dibayar sama Yesus Kristus dengan darahnya 2000 tahun lalu. Dengan rendah hati berserah diri di hadapannya, sadar kalau keinginan dan perilaku homoseksual itu dosa. Keinginan homoseksual bukan karena genetika, tapi karena luka seksual yang jadi bagian dari hidup kita. Tuhan mau bantu kamu diproses dan pahami kenapa kamu berjuang sama pergumulan kamu dan mau kasih kesembuhan. Dia itu Bapa yang penuh kasih dan perhatian. Dengan jalan bareng Bapa sebagai anaknya, cowok yang berjuang dengan keinginan GI bisa lihat perubahan dan kesembuhan radikal di Tuhan. Sembuh itu bisa terjadi, bro. Puji Tuhan buat kasih-Nya yang bisa sembuhin kita dan bikin kita jadi semakin mirip dengan putranya, Yesus Kristus. Sekian breaking news, God bless.